Oke, halo semoga saya senang Axel dan kali ini saya akan membahas topik baru yaitu adalah first impression. Ya, jadi first impression ini saya akan membahas mengenai kendaraan yang baru saja meluncur baik itu nanti di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kali ini untuk topik pertama yang akan saya bahas yaitu adalah Nissan X-Trail atau Nissan Rogue kalau di Amerika. Ya, mobil ini sudah meluncur secara global di Amerika Serikat tanggal 15 Juni 2020. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai generasi-generasi dari X-Trail ini karena tanpa sadar mobil ini sudah hadir 4 generasi ternyata di dunia. Nah, yang pertama itu adalah generasi T30. Nah, mobil ini keluar di tahun 2001 sampai 2009 dan ini juga masih khas banget ya. SUV Jepang kalau saya bilang. Karena bentuk kotaknya itu sebenarnya agak sedikit kelihatan, bentuk kotaknya itu kelihatan di baik yang generasi pertama ataupun yang generasi kedua. Nah, di generasi pertama ini mobil ini juga langsung datang untuk melawan pesaingnya sesama negara Jepang yaitu adalah Honda CR-V. Cuma bedanya waktu itu CR-V itu masih pakai konde ya belakangnya di generasi pertama sama generasi kedua dia masih pakai konde. Nah, kalau si X-Trail ini enggak. X-Trail ini dia udah nggak pakai konde dari awal. Nah, cuman X-Trail itu dia terkenal dengan rugged ya kalau saya bilang. Terutama di bagian belakang bagasinya tuh dia bahannya plastik. Apalagi yang generasi pertama dan kedua ini dia bagian belakangnya itu terbuat dari plastik sehingga dia bisa dicuci. Yang itu bener-bener rugged banget kalau saya bilang. Nah, jadi T30 ini keluar di tahun 2001 sampai 2009. Nah, setelah itu baru keluar generasi kedua yang keluar di tahun 2009 sampai 2013. Nah, bentuknya memang jauh berbeda ya dengan generasi pertama yang dulu kayak gini. Sekarang udah jadi kayak gini bentuknya. Jadi beda kan bentuknya. Nah, tapi masih kotak-kotaknya kelihatan. Nah, cuma yang berbeda nih kalau kita lihat kayak lampunya dia udah lebih advance ya. Dia udah pakai lampu HID xenon, kemudian di atas roof railnya dia sini juga udah pakai lampu ya. Kalau di atas ini ada roof railnya ada lampunya lagi. Nah, kalau di Indonesia T31 ini kalau tidak salah dia ada facelift satu kali. Dia dapat facelift satu kali. Nah, dan juga dia punya tipe yang namanya tipe Outtech dan juga dua generasi awal ini juga X-Trail yang masih pakai 5 seater dan dia ini ada mesin 2000 cc kalau nggak salah ya. Kalau salah saya salah dikoreksi aja. Ini ada mesin 2000 cc dan 2500 cc QR25DE. Nah, kemudian kita lanjut ke generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini yang T32 yang keluar di Indonesia tahun 2013 sampai sekarang ya kalau di Indonesia itu karena yang sekarang tuh udah facelift ya. Ini yang udah facelift gambarnya. Nah, desainnya tuh berbeda. Jadi dari segala sisi dia udah bukan campuran Jepang lagi. Udah bukan dari Jepang, tapi dia udah ada campur tangan dari Eropaan kalau saya bilang. Nah, ini dia juga lebih ganteng ya. Dari sisi desain pun dia yang awalnya kotak-kotak sekarang jadi lebih maskulin SUV-nya. Udah beda banget kan? Apalagi dengan Nissan sudah pakai V-Motion yang lebih besar lagi. Nah, lampu DRL-nya yang berbeda dan juga peleknya yang gede, ini 19 inci peleknya. Nah, untuk Nissan X-Trail T32 juga dia tersedia dengan dua jenis mesin, yaitu mesin 2000 cc dan 2500 cc QR25DE. Nah, tapi layoutnya di generasi ini Nissan membawa versi 5+2 atau 5+2. Tapi di luar negeri juga ada yang versi 5 seater. Jadi beda-beda. Jadi ada yang 5 seater, ada yang 5+2. Tergantung negaranya. Kalau di Indonesia itu dia pakainya 5+2. Nah, dia ada facelift ya. Di tahun 2019 dia ada facelift ya. Yang bentuknya kayak gini. Padahal di Jepang sendiri faceliftnya itu udah lama. Ada di 2017 dia udah keluar facelift. Tapi di Indonesia baru kebagian 2 tahun kemudian. Oh ya, satu lagi yang lupa adalah X-Trail T32 ini adalah dimana dia ada versi hybrid. Jadi Nissan pernah menjual versi hybridnya di Indonesia. Itu sekitar tahun 2016 mereka jual versi hybrid. Dengan mesin 2000 cc ditambah dengan motor listrik hybridnya. Tapi dia cuman 5 seater. Tapi memang harganya lumayan jauh waktu itu. Waktu itu harganya sampai 600 jutaan waktu itu. Nah, baru keluarlah generasi yang keempat. T33. Yaitu tahun 2020 yang baru keluar tanggal 15 Juni. Nah, ini bentuknya dari segala sisi dia jauh lebih maskulin, lebih tajam, dan lebih ganteng kalau saya bilang. Nah, sekarang kita akan bicara dari sisi dimensinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, dengan rival senegaranya yang udah lama banget bersaing, yaitu Honda CR-V, kalau kita bandingkan sama X-Trail, dia dari sisi wheelbase itu masih sama, yaitu 2705 mm. Itu masih sama. Cuman dari sisi panjang, lebar, dan tinggi, itu beda. Kalau dari sisi panjang, dia X-Trail yang baru ini dia tidak lebih panjang dibandingkan yang T32. Secara lebar dia memang lebih lebar 9 mm dibandingkan yang punya X-Trail T32.
tapi tingginya dia memang tidak lebih tinggi dibandingkan yang T32. Nah, lalu kalau dibandingkan dengan CR-V gimana? Kalau kita bandingkan dengan CR-V, dia hanya menang panjang, dia hanya menang lebar. Karena dari sisi panjang, tinggi, dan wheelbase dia beda. Panjangnya pun jauh, dia hanya 4,5. Kemudian dari sisi tinggi dia cuma 1679. Yang ini agak cuma beda 20 mm sih. Tapi wheelbase-nya memang beda, bedanya sampai 40 mm. Cuman CR-V tetap bisa luas karena terbantu oleh lebarnya, memang dia jauh, dia lebih lebar sedikit dibandingkan rival-rivalnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan rival lain dari negara Jepang, yaitu adalah Mazda CX-5. Nah, mobil pertama yang pakai Skyactiv. Nah, kalau kita bandingkan dengan panjang, dia memang berbeda jauh. Panjangnya itu selisihnya hampir 102 mm. Dari sisi lebar, dia hampir sama. Lebarnya malah cuma selisih 1 mm aja antara CX-5 dengan X-Trail. Kemudian dari sisi tinggi, nah tingginya itu dia memang X-Trail masih lebih tinggi dibandingkan CX-5. Kalau CX-5 cuma 1680. Tapi wheelbase-nya dia mirip-mirip, yaitu 2700 mm. Jadi cuma beda sedikit. Cuman CX-5 ini belakangnya sempit. Kenapa? Karena memang mungkin ya mostly lah di line up-nya Mazda itu bagian belakangnya itu memang agak sempit kalau saya bilang. Nah, kenapa? Karena Mazda itu lebih menciptakan mobilnya itu untuk disetiri, bukan disupirin. Jadi biar kerasa aroma Jinba Itainya kalau kata kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan SUV Tiongkok yang baru datang, yang udah datang dari tahun 2019 ya, dari 2019 gimana? Nah, kalau kita bandingkan dengan Wuling Almas, dia jauh. Dari sisi panjang, memang beda tipis ya. Dari sisi panjang beda tipis, tapi memang dia tidak lebih lebar dibandingkan X-Trail. Dia nggak lebih lebar dari X-Trail, tapi dia lebih tinggi dibandingkan segala rivalnya, dia lebih tinggi. Dan wheelbase-nya udah paling panjang, 2750 mm. Jadi itulah alasan kenapa Wuling Almas itu lega, paling belakangnya lega, karena wheelbase-nya panjang. Dia 2750 mm. Bayangkan aja 2750 meter itu panjang banget. Nah, sekarang kita akan bicara soal desainnya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari bagian depan. Nah, dari bagian depan, Nissan X-Trail antara T32 dengan T33 itu dia punya desain yang jauh berbeda dengan T32. Sekarang bentuknya jauh lebih cakep, lebih manis ya. Kalau kita lihat nih, bahkan dari bentuk lampunya pun udah berbeda sekarang, grillnya pun berbeda. Nah, bicara soal grillnya, akhirnya sekarang Nissan menggunakan desain lampu atas dan bawah. Jadi ini juga diaplikasikan di Nissan Kicks, Nissan Juke, kemudian Livina juga termasuk di situ ya, dan Serena juga termasuk. Nah, yang menarik adalah grillnya. Sekarang dia udah pakai grill V-Motion yang gede banget grillnya, dan ukuran grillnya mungkin ini kalau saya bilang mirip-mirip sama ukuran Nissan Livina ya, yang jadi kembaran expander kalau di Indonesia. Sayangnya Livina memang belum keluar di negara lain selain Indonesia karena mungkin pasarnya berbeda. Nah, tapi dia tetap punya lampu DRL. Dia punya lampu DRL di atas dan ini juga langsung berfungsi sebagai lampu sein ternyata. Nah, kemudian di sini juga ada lampu yang udah full LED ya di sini dan punya fog lamp yang kecil tapi LED. Kemudian di sini dia juga ada sedikit plastik silver ya dengan dilengkapi dengan aksam warna hitam di sekujur bodinya. Nah, dan juga uniknya ini unit yang contoh ini adalah warna unit single tone. Dia pilar A-nya ternyata udah dicat warna hitam. Jadi itu menarik. Nah, kalau T32 kan bentuknya kayak gini kalau kita lihat nih. Nah, kalau kita lihat beda dari kalau kita lihat antara apple to apple tuh, antara T32 dengan T33, memang secara desain dia berbeda. Kalau T32 ini kalem, ya maskulin kalem. Kalau ini dia maskulin tapi dia agresif. Karena kalau kita lihat dari garis-garis bodinya itu udah berbeda kalau saya bilang. Nah, kemudian kita bicara dari sisi sampingnya dulu. Nah, sampingnya gimana? Nah, sampingnya ini berbeda. Jadi sampingnya antara Nissan X-Trail T32 dengan T33 itu sekarang berbeda. Nah, kalau kita bisa lihat dari sini, dari sisi garis bodinya. Nah, kalau saya zoom, ini kita bisa lihat di sini dia ada lekukan garis yang itu menyambung ya. Ini dari sini nih, yang dari sini juga nih. Ini menyambung sampai ke depan. Nah, ini kalau dibilang oleh Nissan itu bentuknya seperti U-shape kalau kata Nissan. Nah, kemudian dia juga khas X-Trail dari generasi sebelumnya, dia punya garis yang bentuknya kayak gini. Nah, bentuk garisnya tuh kayak gini. Dilengkapi dengan chrome di sini. Nah, kemudian dia juga untuk yang contoh ini adalah yang versi two-tone ya. Nah, karena dia two-tone jadi di sini dia ada spionnya warna hitam. Atapnya tadi pilar A-nya udah hitam ya. Dan di sini dia untuk atap yang di atasnya dia udah full black hitam. Nah, tapi di sini
Nah, dia udah punya pilar C. Yang ini sebenarnya masih agak khas dengan X-Trail sebelumnya ya. Cuma beda desain aja kalau saya bilang. Beda desain aja sama yang sebelumnya. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Nanti kalau saya bilang ada mirip-miripnya sama Toyota RAV4 ya, kalau saya bilang ya. Ada mirip-miripnya kalau kita bilang. Nah, kalau X-Trail sebelumnya tuh kayak gini bentuknya. Nah, kalau kita lihat nih, dia window line ini kan ngebulet begini dia bentuknya. Nah, terus juga garis bodinya cuman kalau saya bilang biasa-biasa aja garis bodinya seperti ini. Jadi istilahnya khas SUV tahun segitu kalau saya bilang ngomongnya ya. Sama aja tapi di sini dia ada chrome ya, sama. Yang di generasi sekarang juga ada chrome-nya. Yang unik itu memang window line-nya dia chrome-nya di atas, tapi sisanya piano black. Biasanya kan window line itu kan harusnya dia di bawah sini, tapi ini malah di atas. Nah, sekarang kita akan lihat dari desain bagian belakangnya. Nah, dari sisi belakang, Nissan X-Trail generasi keempat ini memang dia berbeda dengan generasi ketiga. Memang dia kalau belakangnya cenderung main aman kalau saya bilang. Jadi dia nggak terlalu agresif seperti pabrikan-pabrikan lain yang desain belakang, wah keren sekali kalau saya bilang. Nah, di sini dia memang dia punya skid plastik hitam yang lebih besar lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Cuma bedanya sekarang udah dihiasi lapisan warna silver di sini dengan chrome dan dilengkapi sensor parkir 4 titik di sini. Ada sensor parkir 4 titik. Kemudian untuk bagasi dia sudah ada power back door-nya dan juga dia sudah dilengkapi dengan kick sensor ya. Nah, di sini ada emblem rock. Kemudian nah ini lampunya. Nah, kalau kita lihat lampunya kalau kita lihat antara generasi yang sekarang dengan yang sebelumnya itu dia lampunya berbeda. Jadi kalau dulu itu kan dia punya ciri khas ada huruf C. Huruf C. Ini kalau yang sebelah kiri kan terbalik. Kalau yang sebelah kanan kan jadinya gini nih. Nah, kalau yang sekarang dia nggak gitu. Jadi yang sekarang dia bentuknya tuh seperti kalau saya bilang itu ini kayak garis terus ada garis-garisnya lagi di sini. Tapi ini atasnya LED. Tapi untuk lampu sen, lampu mundurnya sayangnya dia halogen ya, belum LED sayangnya. Jadi agak ketinggalan kalau saya bilang dengar. Kayak contohnya si RV itu dia lampu rem, lampu sen itu udah LED tapi sayang lampu mundurnya halogen. Nah, kemudian kita bahas dari sisi mesinnya. Nah, sayangnya Nissan X-Trail yang keluar kemarin di Amerika itu belum ada mesin listriknya. Nissan sendiri baru mengatakan akan keluar versi listrik paling cepat tahun depan. Paling cepat tahun depan akan keluar. Nah, dia pakai mesin yang sama sebenarnya, 2500 cc, tapi beda kode. Jadi dia pakai kode PR25DD. Kalau kita kan kenal kode QR25DE. Nah, tenaganya jauh, naiknya jauh, 181 HP dengan torsi sebesar 245 Nm. Konversi dari LB ke Nm ya. Kemudian transmisi dia tetap khas Nissan CVT dan punya penggerak roda depan atau all-wheel drive. Nah, yang menarik ini yang all-wheel drive nanti akan saya jelaskan di bagian interiornya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Nah, jadi Nissan X-Trail itu secara global nanti akan ada dua jenis interior. Ada yang warna kombinasi antara coklat tua dengan hitam atau kombinasi antara hitam dengan orange muda ya kalau saya bilang. Orange muda atau coklat muda kalau saya bilangnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang warna hitam. Nah, ini kemungkinan bisa saja masuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat di atas ini dia panelnya udah soft touch ya. Di atas ini udah pasti soft touch di sini. Ini soft touch. Dan juga dia di sini ada lapisan soft touch dilengkapi dengan stitching warna putih. Ini juga cukup ini memanjang dari sini ya. Dan juga di sini dia ada lapisan wood panel warna gelap di sini. Nah, juga yang berubah di sini juga dari sisi speedometernya. Nah, speedometernya dia pakai TFT 12,3 inci MID. Yang ini seperti Audi Virtual Cockpit. Jadi dia sudah benar-benar full TFT termasuk sampai suhu mesin dan jarumnya. Jarum bensin juga sama. Kalau CR-V itu kan dia yang full speknya kan dia cuman di bagian tengahnya. Tapi untuk suhu mesin sama jarum bensinnya dia masih tetap analog. Nah, sepaket dengan speedometernya ini juga kita juga dapat head-up display di kaca. Yang kalau pada tipe tertinggi, tipe platinum dia dapat head-up display di sini. Nah, kemudian dia juga di sini kalau kita lihat bentuk transmisinya tuh cukup menarik kalau saya bilang. Kalau saya zoom nih, nah kepecah tapi. Nah, kalau kita lihat bentuk transmisinya ini udah kayak mobil-mobil Amerika sama Eropa kalau saya bilang. Karena bentuk transmisi itu dia bukan pakai istilahnya transmisi tuas analog tapi udah pakai elektronik. Ini bukan joystick ya, kalau kita bilang bukan joystick kayak BMW. Ya mirip-mirip joystick BMW lah kalau saya bilang. Nah, kemudian di sini dia dilengkapi dengan electric park brake plus auto hold.
Dan AC-nya dia udah triple zone. AC-nya udah triple zone termasuk yang di belakang. Tapi sayangnya itu fitur opsional kalau di Amerika. Tapi mungkin berharap saja di Indonesia itu akan jadi standar nanti kalau dibawa. Kemudian, nah, yang menarik itu adalah di bagian head unitnya. Dia head unitnya sekarang pakai ukuran yang lebih besar dan ini floating bentuknya ya. Ukuran antara 8 sampai 9 inci. Tapi dia knopnya udah pakai knop fisikal. Nah, kalau kita lihat detailnya tuh, nah kayak gini nih. Dia di sini ada knop volume dan ini untuk tone scroll ya. Nah, kemudian di sini dia ada tombol fisikal ya untuk masuk ke map, kamera 360, menu, audio, kemudian ada sync track dan juga ada untuk switch day and night-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal konektivitas. Di sini tiba ada koneksi USB tipe C dan USB tipe A. Ada port outlet dan juga ada wireless charging di bawahnya sini. Nah, kemudian dari sisi setir, nah ini yang cukup menarik. Setirnya ini memang buat sebagian orang mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya sih ada sukanya, ada enggaknya. Sukanya itu karena bentuk desain sekarang tuh kualitas setirnya memang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Sekarang udah kulitnya berbeda, nih pasti kulitnya akan berbeda. Kemudian ada flat bottomnya, kalau saya lihatnya ini ada kayak flat bottom di sini. Kemudian di sini ada aksen silver dan aksen piano black di atasnya, dilengkapi dengan pedal shift. Ya, akhirnya ada pedal shift di Nissan karena saya udah sana jarang banget ngeliat ada mobil Nissan yang pakai pedal shift. Akhirnya ekstra pakai pedal shift karena di generasi sebelumnya nggak ada pedal shift sama sekali. Nah, tombolnya rame. Di sini sebelah kiri ini ada untuk MID dan audio ya di sini. Dan di sebelah kanannya ada untuk cruise control plus pro pilotnya. Ada adaptive cruise controlnya. Nanti akan saya jelaskan di bagian safety. Nanti. Nah, dan juga Nissan X-Trail ini katanya juga udah dapat audio full system by Bose. Jadi akhirnya audionya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Oh ya, satu lagi yang lupa di sini dia ada knop. Nah, ini ada knop intelligent all-wheel drive yang nanti saya akan jelaskan apa saja modenya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini dia ada bentuk speedometernya. Nah, ini dia bentuk speedometernya. Jadi dia pakai layar 12,3 inci full TFT MID. Ya, di mana kita bisa melihat map secara penuh, ataupun melihat informasi konsumsi bahan bakar, informasi kendaraan, itu semua akan tertulis dengan lengkap di area speedometer ini. Nah, dia jarumnya juga unik. Dia jarumnya itu bentuknya seperti knop putar. Dan ini bentuknya mirip-mirip sama Pajero Sport Facelift kalau saya bilang. Ya, kita tahu juga karena Nissan dengan Mitsubishi itu dia ada kerjasama aliansi yang kita kenal juga dengan nama Renault Nissan Mitsubishi. Nah, jadi dia bisa aja ngambil dari desain dari Mitsubishi di sini. Ya, cukup menarik. Cuman ini untuk tipe tertinggi. Karena untuk tipe di bawahnya, dia cuma dapat MID 7 inci yang di tengahnya itu MID, tapi sisanya analog. Seperti speedometer dan tachometer itu pasti analog, kemungkinan besar. Nah, ini adalah bentuk desainnya. Nah, ini dia 5-seater ya. Layoutnya belum keluar 7-seaternya kalau di US. Mungkin nggak tahu, Indonesia bisa kebagian 7-seater. Nah, yang menarik adalah dia sekarang udah punya konsol box di bagian bawah. Itu dia floating. Kalau dulu kan dia belum ada. Ini dia udah floating sekarang. Nah, juga untuk joknya kiri kanan sudah elektrik ya. Joknya udah pasti elektrik. Dan di sini dia juga kulitnya pakai Nappa leather yang ini bener-bener pasti halus dan nyaman banget kalau kita dudukin di dalam. Nah, di sini dia juga dilengkapi dengan motif-motif perforated ya kalau saya lihat nih. Nah, ini ada motif perforatednya di sini dengan stitching warna putih bentuk kayak diamond gitu ya kalau saya bilang. Nah, dia untuk seatbelt udah lengkap di semua titik ada ISOFIX juga dan di sini dia ada armrest dan dia masih ada tunneling-nya ya di sini ya karena mobil dia juga ada versi 4-wheel drive juga kalau di Amerika. Tapi memang sayangnya dia tidak sliding ya. Cuma mungkin ini karena 5-seater ya. Kalau 7-seater mungkin dia ada slidingnya. Kalau kita lihat dari ruang kakinya, kalau saya pernah coba waktu di Gias, waktu yang T32, itu masih lega kalau ukuran saya. Ini mungkin akan lebih lega sedikit ya, kalau ukuran saya yang tingginya 164. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari sisi Intelligent All-Wheel Drive-nya, yang ini cukup menarik. Nah, Intelligent All-Wheel Drive ini adalah merupakan suatu fitur di mana kita bisa switch mode-modenya ini. Dia ada 5 mode yang tersedia. Pertama adalah terrain mode. Jadi kalau misalnya kita jalan di area bebatuan atau jalan bebatuan ataupun kayak tanjakan terjal gitu, ini juga bisa kalau di gunung ya. Kemudian snow mode ini kalau kita lagi ada di salju kita bisa pakai mode ini.
Atau yang ketiga ada mode normal. Nah, mode normal ini adalah mode sehari-hari ya. Kalau kita pakai di jalan ya. Kita dipakai di jalanan normal, kita pakai normal mode. Dan ada eco mode. Eco mode ini dia adalah untuk mode irit. Dia akan mengontrol dari respon gas dan juga dari si respon mesinnya. Dan sport mode. Nah, sport mode ini adalah untuk mengeluarkan tenaga 181 HP dengan torsi 245 Nm tadi ke mode ini. Nah, tapi kita belum tahu apakah fitur Intelligent All-Wheel Drive ini tersedia juga untuk versi front wheel drive-nya. Karena kalau misalnya fitur ini dibawa ke fitur FWD, ini juga cukup menarik karena istilahnya ini akan membuat seolah mobil kita adalah four wheel drive, padahal aslinya two wheel drive. Nah, ngomong-ngomong soal Intelligent All-Wheel Drive, ini fitur juga ada di Peugeot 300X yang dijual di Indonesia saat ini. Ya, 300X dan 500X juga dapat fitur ini. Jadi dia bisa mengatur misalnya mobilnya masuk ke rock, sand, atau snow, itu juga bisa. Tapi bedanya kalau di two wheel drive artinya dia dia bekerjanya seperti seolah-olah four wheel drive, dia akan membagi traksi. Padahal cuma 2 roda, bukan 4 roda. Next, kita akan bicara dari sisi safety-nya. Nah, safety-nya yang cukup menarik. Nah, safety-nya ini dia udah pakai Nissan Intelligent Mobility. Nah, dia udah punya Pro-Pilot Assist with Naviling. Nah, Pro-Pilot ini apa? Pro-Pilot ini merupakan fitur Adaptive Cruise Control yang dikembangkan oleh Nissan. Nah, fitur ini sebenarnya udah ada di Nissan Serena C27 di Indonesia dan Nissan X-Trail T32 yang facelift. Hanya dua line up itu yang pakai Nissan Intelligent Mobility, karena Nissan Terra itu belum ya. Nah, kalau di sini kalau kita baca, di sini dia adalah with Naviling. Nah, Naviling ini apa? Naviling ini adalah di mana dia nanti bisa membaca situasi jalanan yang ada di depan kita. Jadi misalnya kalau di depan itu ada belokan, dia bisa untuk mengerem secara perlahan-lahan dengan halus. Ataupun misalnya, oh ternyata di depan kecepatan limitnya ternyata bukan 60 mil per hour, jadi hanya 45 mil per hour. Itu ternyata dia akan membaca. Jadi dia juga adaptive cruise control yang canggih. Jadi dia selain udah bisa menjaga jarak, tapi dia juga sekaligus bisa baca apa yang ada di depan berdasarkan peta navigasi yang ada di head unit ataupun melalui koneksi Apple CarPlay-nya. Nah, selain dia punya adaptive cruise control, dia juga punya safety shield 360 kalau dinamai di Amerika. Terdiri dari automatic emergency braking. Jadi kalau misalnya kita di depan ada mobil di depan ngerem mendadak terus kita lupa ngerem, dia akan ngerem sendiri. Kemudian ada rear automatic braking. Nah, ini kebalikan dari ultrasonic ultrasonic mixed acceleration system ya. Yang kalau di Mitsubishi itu kan dia kalau misalnya kita tidak sengaja nginjak pedal gas, ternyata di depan ada halangan, dia akan tolak ngegas mobilnya supaya tidak ngeloyor ke depan. Nah, kalau automatic braking ini sama. Bedanya kalau kita pas misalnya lagi mundur, kita lagi mundur misalnya, oh di belakang ada tembok gitu. Misalnya kita lupa. Nah, mobilnya bisa ngerem sendiri untuk mencegah mobilnya nabrak temboknya atau kita ngeloyor ke belakang. Nah, kemudian ada rear cross traffic alert. Rear cross traffic alert ini adalah di mana kalau kita lagi mundur, kita bisa lihat di kamera apakah ada mobil dari kiri atau kanannya. Kemudian ada blind spot warning, ada lane departure warning, dan high beam assist, atau kita lebih kenal dengan auto high beam. Nah, selain fitur ini, kita juga akan mendapatkan fitur standar ya, yaitu kita dapat ABS EBD-BA, kemudian kita juga dapat vehicle stability control, kemudian kita juga dapat airbag-nya bukan 6, tapi 10. Bayangkan, mobil Jepang tapi airbag-nya 10. Gak ada lagi kan mobil Jepang yang harganya segitu, airbag-nya 10. Dapat airbag 7 aja udah bagus banget kan. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir. Berapa harganya dan kapan dijual? Nah, oke, jadi Nissan X-Trail ini rencananya akan dijual di Amerika itu di 2020. Cuma memang Nissan tidak secara gamblang memberitahukan kapan bulannya. Mungkin bisa saja di bulan menjelang akhir tahun, ataupun misalnya Oktober ataupun November. Kita belum tahu. Kita akan tunggu informasinya dari Nissan USA. Dan harganya. Nah, harganya pun Nissan belum merilis harganya sama sekali. Jadi, kemarin itu mereka hanya murni meluncurkan mobilnya. Nah, kalau kita hitung harganya, kalau di Indonesia, Nissan X-Trail T32 facelift itu yang dijual di Indonesia sekarang harganya sekitar 547 juta rupiah. Nah, saya asumsi harga mobil itu akan naik sekitar 10 sampai 15 juta rupiah. Sehingga, kalaupun saya tambahkan, kira-kira harganya akan sekitar segini, 560 sampai 570 jutaan. Kalau di Amerika, harga Nissan Rogue itu yang versi yang sekarang, yang T32, itu hanya 25.000 US dollar.
Jadi kalau konversi ke rupiah ya murah banget, cuma 360 jutaan udah dapat Nissan Rogue di Amerika. Tapi kita tunggu saja nanti. Kita lihat apakah Indonesia akan ikut membawa, karena untuk bisa membawa Nissan Rogue atau Nissan X-Trail ini harus menunggu dari negara Asia lain, entah itu Jepang atau Thailand. Karena kalau misalnya salah satu negara itu sudah membawa model ini, pasti biasanya akan meluncur di Indonesia, tergantung strategi dari pihak Nissan sendiri di Indonesia. Karena kan Nissan di Indonesia sendiri kan seperti kayak kehilangan arah ya kalau saya bilang, karena mereka udah tutup pabriknya dan juga model mobil mereka juga ya tinggal itu ya. Mereka tinggal mengandalkan Livina, kemudian Serena, Terra, X-Trail, walaupun sebenarnya masih ada Nissan Juke dan Nissan March. Ya, kalau Nissan Elgrand udah nggak ada. Ternyata Nissan sudah tidak menjual Elgrand lagi di Indonesia. Nah, speknya. Nah, ini jadi speknya yaitu masih 2500 cc dengan kode PR25DD, lampu full LED, kemudian joknya sudah pakai tapa leather dan 12,3 inci TFT MID, proper with navy link dan safety shield 360. Yang tadi dari automatic emergency braking, rear automatic braking, reverse traffic alert, blind spot monitoring atau blind spot warning, blind spot warning dan auto high beam dan intelligent all wheel drive. Nah, ini yang di samping ini adalah yang versi two-tone-nya. Cukup menarik bukan? Oke. Jadi sekian dulu untuk video dari presentasi first impression saya. Jadi saya bikin dalam format PowerPoint ini supaya bisa lebih mudah untuk dimengerti ya bentuk materinya ya. Menurut kalian apakah bentuk seperti ini cukup oke, atau misalnya ada yang harus diimprove, itu bisa disampaikan melalui komentar di bawah. Dan terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.